Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Hum Swastiastu Santi Santi Hum. Bersama saya Gus Sarnajen. Sudah seharusnya dan sewajarnya di malam ke-15 yang tadi 14 Ramadan kita jalani, kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semuanya yang nonton di channel Gus Sarnajen Al-Malangi atau TikTok ini, saya mengkonten amalan-amalan yang saya berikan ke sahabat-sahabat. Bisa amalkan langsung, bisa melalui ijazah, sebagaimana dulu saya ketika diberi ijazah oleh guru saya dan ulama-ulama terdahulu agar bermanfaat. Memang ada tata caranya ketika sobat-sobat mau diijazahi. Abdulnya karena ada pepatah al barokatu li ilmi, ya, barokahnya ilmu itu ketika bisodakotin, setelah ada sedekah dan sebagainya, itu ada keberkahan ilmu. Namun di sini saya tidak mewajibkan, artinya sahabat-sahabat yang mau mengamalkan monggo, tapi kalau konsultasi secara pribadi, karena kita ini juga mengurusi yang namanya jamaah, mengurusi orang-orang, sahabat dan semuanya, maka ya waktunya terbatas sahabat-sahabat. Ada yang tanya sama saya, Gus, berapa tarifnya kalau konsultasi dengan Anda? Saya tidak menjawab dengan sekian, enggak, seikhlasnya aja. Namun satu catatan, kalau dulu saya diberi uang rokok aja oleh gubernur 25 juta sobat-sobat. Tapi jangan jadi ukuran, karena nanti kurang berkah ya. Kalau saya walaupun cuma 1 gelas air putih atau 1 sendok nasi aja suapan, kalau Anda ikhlas saya terima, gitu sahabat-sahabat ya. Jadi kalau bicara amalan begitu. Nah oke, malam ini saya akan berikan amalan. Dulu saya diijazah oleh guru saya, sebuah amalan yang cukup berarti ya. Karena apa? Karena amalan ini sebenarnya hakikatnya kalau sobat-sobat mengamalkan, insya Allah pertama ya bermanfaat bagi diri kita sendiri ya pribadi, yang kedua bermanfaat bagi orang lain. Amalannya yaitu amalan malaikatan. Nah, untuk semua hajat, tapi ini kalau dimanfaatkan pada saat Anda darurat, itu kalau orang berniat Anda gertak itu bisa lumpuh, bisa buta. Itu ya sahabat-sahabat ya. Namanya hizib khofi. Saya baca, Anda boleh mendengar, boleh dicatat ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah pertama. Yang kedua, wa ila hadratin khususan Sultani Aulia si Abdul Qadir Jailani karamallahu wajah Al-Fatihah. Terus yang ketiga, wa ila hadratin khususan Sultani Aulia si Abdul Karim ya, wa sahibul ijazah. Kalau saya dulu dapat ijazah dari Kiai Asib Sumpil, Al-Fatihah gitu ya. Setelah Al-Fatihah itu baru istighfar, astagfirullahaladzim 100. Terus sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 100. La ilaha illallah 100. Baru membaca hizib ini setiap habis sholat 33. Diutamakan puasa tanpa yang bernyawa ya. Insya Allah hajat Anda akan terkabul, doa Anda akan terkabul. Dan begitu juga kalau dalam kondisi darurat kita dilindungi oleh malaikat, dibimbing oleh Rasulullah dan lain sebagainya. Ini doanya, ini hizibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khatfi lutfi laibisni jami'is satrotu fi kanafillah
wa tafassatu bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi dawami mulki bila haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Biyahin biyahin uhalin uhalin ahyasin 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 hajabtu nafsi bihijabi ta'ala wa manatu haramim jibril an yamini wa israfin halfi wa mikailun yasari wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amami wa asa Musa fi yadin faman ra'ani habani wa khatamu Sulaimana ala lisani faman taklamtu ma'uqatu hajati. Itu bisa untuk berhenti sebentar, sebutan hajatnya begitu. Karena hajatnya ingin sehat, ingin orang kena sakit terus dikasih air sembuh dan sebagainya ya. Orang sakit panas, orang sakit apa aja dibacain itu. Terus dilanjutin. Wa nuru yusufa ala wajhi faman ra'ani faqat akhabani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Itu sahabat-sahabat, itu hizib qadfi. Manfaatnya kalau ada orang sakit pakai air diobati sembuh ya. Kedua mungkin hajat apa aja, contohnya hajat jual rumah, hajat jual tanah, hajat berbagai macam. Tapi itu untuk keselamatan juga, gitu ya. Tapi kalau itu sudah dipuasai biasanya ada karismatiknya, kekuatannya hizib itu. Kalau orang berniat jahat kita tegok, kita gertak gitu ya, dia bisa lumpuh, bisa buta dan bisa tuli. Gitu. Tapi jangan digunakan dengan hal-hal yang buruk, gunakan dengan niat yang baik. Mudah-mudahan hizib qadfi ini bermanfaat bagi para pemirsa di akun saya, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Semua datangnya dari Allah, saya hanya pelantara. Kalau hizib ini dulu saya dapat dari Kiai Asib Sumpil, jadi nggak tawasulnya ke Kiai Asib ya, dulu ngasih ijazah ke saya. Nah, afdolnya sebelum memberikan ijazah ini saya terima ijazahnya. Oke Kiai, saya sedekah ini 1 batang rokok. Oke Kiai, ini saya sedekah 1 gelas air. Enggak apa-apa, yang penting ikhlas. Itu kuncinya sahabat-sahabat. Silakan diamalkan. Kalau Anda tidak mampu melakukan ya juga enggak apa-apa. Artinya enggak mau sedekah enggak apa-apa. Silakan diamalin. Saya ijazahkan, semoga ilmu ini bermanfaat untuk diri kita, saya sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk kampung kita, untuk bangsa kita, dan untuk keperluan kita di dunia dan di akhirat. Demikian, kalau ada kebenaran itu sahabat-sahabat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya itu anal fakru min ilmi, saya itu dhaif min ilmi. Lemah ilmu. Ana fakru min ilmi, saya itu fakir ilmu. Hanya Allah al-ghani fi ilmi, hanya Allah yang kaya raya. Kita hanya titipan. Semua harta benda ilmu semua itu titipan. Kita hanya menyampaikan risalah. Yang terpenting, catatan kembali lagi saya sampaikan. Salah satu hadis Rasulullah, as-shadaqatu ta'udu mitatasu'i. Sedekah itu mencegah kematian yang buruk ya. Mati ditabrak, mati yang pokoknya mendadak lah ya. Mati terpleset atau hal-hal yang sifatnya buruk ya, atau mati dibunuh orang dan sebagainya. Insya Allah kalau Anda rajin sedekah, rajin ya, insya Allah as-shadaqatu ta'udu mitatasu'i, sedekah itu mencegah kematian yang buruk. Sebagaimana sebuah cerita di zaman Nabi Sulaiman, ada burung itu lapor kepada Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, saya itu punya anak turunan selalu diambil orang pengambil telur burung. Terus tidak lama kemudian saya ingin penjagaan, ingin mengembangkan anak turunan saya. Oke. Akhirnya Nabi Sulaiman perintahkan jin ifrit untuk menjaga di mana burung itu tinggal. Akhirnya tinggal di pohon besar. Di sisi lain jam 9 pagi, nanti saya lanjutin ya cerita ini ya. Di sisi lain jam 9 pagi ada seorang pengemis meminta makanan kepada orang yang biasa mengambil telur burung tadi. Pas lagi minta-minta, dia cuma punya 1 piring, 1 gandum, dibagi 2. Dibagikan pengemis tadi jam 9. Terus dia berangkat lagi. Berangkat terus dia menemuin pohon tadi, dipanjat. Nah, Jennifer bilang, nah ini
ini yang apa namanya